Di Nusantara, pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-14, pernah berdiri sebuah kerajaan yang dianggap sebagai negara adidaya dan adikuasa di kawasan Asia Tenggara. Wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara, bahkan pengaruh dan ekspansinya sampai pula ke negeri-negeri seberang. Dari Semenanjung Malaya, Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Selain itu, ada beberapa wilayah Asia yang disebut sebagai negara teman, yaitu Siam, Dharmanagara, Jambudwipa, Karnataka, Goda, Martaban atau Birma, Kalinga, Sinagari, Champa, Kamboja, dan Annam di Vietnam. Imperium Digdaya di Nusantara tersebut mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang-orang asing yang datang dari daerah lain yang mempunyai ciri raut wajah berbeda dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk berdagang. Imperium adidaya di Nusantara tersebut adalah Kerajaan Majapahit. Pemirsa, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir Kerajaan Singosari yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 untuk membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya yaitu Kediri. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Pendeklarasian berdirinya Kerajaan Majapahit dilakukan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang pada tahun 1293. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana tahun 1293 sampai dengan 1309. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Negara tahun 1350 sampai dengan 1389 yang tidak lain adalah cucu Raden Wijaya, anak dari Ratu Majapahit Tribuana Tunggaldewi yang merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Marwati Jonet Pusponegoro dalam bukunya yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 tahun 1990 mengungkapkan, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, dan beberapa pulau di Filipina. Kepemimpinan Hayam Wuruk amat kuat berkat dukungan dari Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan kemaharajaan Majapahit. Majapahit memberikan 5 legasi penting dalam prinsip geopolitik Nusantara, yaitu pertama, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 yang menjabarkan batas-batas wilayah Majapahit. Kedua, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, serta Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua, yang tertulis dalam Kakawin Sutasoma karya Empu Tentular. Kemudian yang ketiga, administrasi negara dengan kehadiran Pati Gajah Mada dalam mengambil kebijakan politik, ekonomi, militer, dan budaya dalam sistem kerajaan. Yang keempat, pengembangan kekuatan armada maritim di bawah pimpinan Laksamana Nala. Dan kelima, cara meluaskan pengaruh kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan memperhitungkan kekuatan pengaruh eksternal atau mancanegara yang dapat mempengaruhi kedaulatan Majapahit. Bersama Hayam Wuruk, Majapahit berhasil berekspansi keluar Nusantara, termasuk di dalamnya adalah Tumasik dan Semenanjung Melayu. Salah satu peninggalan yang juga terkenal saat masa pemerintahannya adalah Sumpah Palapa yang dibuat oleh Gajah Mada. Sumpah tersebut berisi tentang sumpah tidak akan menikmati segala sesuatu dan istirahat sebelum Nusantara bersatu dan takluk di tangan Majapahit. Dalam isi Sumpah Palapa tersebut, Mahapati Gajah Mada juga menyebutkan secara terperinci nama-nama wilayah yang ditaklukkan, yaitu meliputi wilayah Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Hal tersebut membuat Hayam Wuruk berhasil mengambil alih banyak wilayah Nusantara melalui panji-panji kerajaan Majapahit. Selain itu, pengaruh kekuasaan dan kerjasama yang dibangun membuat ekspansi lebih mudah. Tak hanya itu, pengaruh Hayam Wuruk juga berhasil menjadikan agama Hindu berhasil dianut oleh seluruh rakyat Majapahit. Mahapati Gajah Mada sendiri tetap memeluk agama Buddha. Sementara itu, pusat pemerintahan Majapahit pernah berada di Mojokerto, Trowulan, dan Kediri, Jawa Timur.
Seiring berjalannya waktu, kerajaan Majapahit berangsur-angsur mengalami kemunduran ketika wafatnya Patih Gajah Mada pada tahun 1364 dan Hayam Wuruk pada tahun 1389. Perebutan tahta menjadi salah satu faktor kemunduran Majapahit. Hayam Wuruk memiliki putri mahkota bernama Kusuma Wardani yang merupakan pewaris tahta dan menikah dengan Pangeran Wikramawardhana yang merupakan sepupunya. Selain itu, Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selir yaitu Wirabumi yang juga ingin mendapatkan tahta. Perang saudara pun terjadi yang dikenal dengan nama Perang Parekrek. Pertempuran ini terjadi sekitar tahun 1405 sampai dengan 1406. Perang dimenangkan oleh Wikramawardhana dan kemudian naik tahta. Namun, hal lain yang terjadi yaitu melemahnya pengaruh Majapahit terhadap daerah-daerah kekuasaan karena perang saudara. Beberapa negeri yang pernah ditaklukkan berusaha melepaskan diri. Wikramawardhana memimpin hingga tahun 1427. Kemudian berturut-turut dilanjutkan oleh Ratu Suhita tahun 1429 sampai dengan 1447. Kertawijaya tahun 1447 sampai dengan 1451. Raja Sawardhana tahun 1451 sampai dengan 1453. Kemudian Purwawisesa tahun 1456 sampai dengan 1466. Selanjutnya Suraprabawa tahun 1466 sampai dengan 1468. Kertabumi tahun 1468 sampai dengan 1478. Dan Girindrawardhana tahun 1478 sampai dengan 1498. Di era Ratu Suhita, Majapahit sempat bangkit, namun kerajaan ini ternyata tak seperkasa dulu. Tiada lagi pemimpin secakap Hayam Wuruk, juga Mahapati setangguh Gajah Mada. Bahkan, Majapahit sempat mengalami kekosongan kepemimpinan antara tahun 1453 hingga 1456. Pamor Majapahit kian pudar saat Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa muncul pada tahun 1475. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah alias Jinpun, putra Kertabumi atau Brawijaya V, dari istri selir asal China bernama Xiu Banji. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindrawardhana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya VI tahun 1478 sampai dengan 1498. Di era Girindrawardhana, Patih Udara yang merupakan seorang patih kerajaan Majapahit melakukan kudeta. Majapahit pun diambang kehancuran. Majapahit benar-benar sirna ketika Kesultanan Demak yang dipimpin Sultan Trenggana tahun 1521 sampai dengan 1546. Pada tahun 1527, Sultan Trenggana mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Sejak saat itulah, riwayat kerajaan Majapahit berakhir setelah Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Pemirsa, kerajaan Majapahit memberikan bangsa Indonesia referensi mengenai geopolitik, terutama menyangkut aspek sejarah, batas geografis, dan falsafah bangsa. Pada tataran tertentu, Majapahit telah memberikan kontribusi bagi pemikiran atas dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang tidak lain adalah nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak dahulu hingga kini. Sejarah Majapahit menunjukkan bahwa suatu negara dapat tumbuh dan jaya karena kemampuannya menciptakan persatuan, menciptakan kesejahteraan rakyat, dan mengantisipasi dinamika geopolitik. Sebaliknya, ketidakmampuan mengendalikan hal-hal itu mengakibatkan kemunduran, bahkan keruntuhan suatu negara. Kejayaan dan keruntuhan Majapahit menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia saat ini, agar terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Portugis merupakan kata yang disematkan kepada penduduk atau orang yang berasal dari Portugal. Adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1511, tepatnya di Kesultanan Malaka. Laut merupakan kekuatan utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Bahkan, para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta untuk mengarungi lautan. Ahmad Fakri Hutauruk dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia, Masuknya Islam hingga Kolonialisme tahun 2020 menyebutkan pada masa imperialisme kuno, Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan Katolik yang mempunyai kekuatan armada laut
teknologi navigasi, dan perkapalan yang maju jika dibandingkan negara-negara lain. Sejak abad ke-15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Dari laman tirto.id disebutkan bahwa tujuan utama ekspedisi Portugis tersebut mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Saat itu, bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat-obatan, parfum, dan bahan pengawet makanan, serta bumbu masakan. Pengawetan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Oleh sebab itu, ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama dimulai pada bulan Juli tahun 1497 dari pelabuhan Lisabon. Rombongan kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah di Nusantara lewat rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeus Dias, yaitu penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah berlayar ke Asia Timur jauh untuk menjadi penunjuk arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah. Namun, setelah tinggal beberapa tahun, ia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Tidak lama setelah diangkat sebagai gubernur Portugis di India untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan tentara dan persenjataan. Portugis bergerak menuju negeri yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Nusantara, tepatnya di daerah Malaka, yang saat itu menjadi pusat perdagangan yang ramai di Asia. Dalam buku Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis Tom Pires, disebutkan bahwa tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Pemirsa, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia awalnya hanya untuk berdagang dan disambut ramah oleh para penduduk. Akan tetapi, rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar kulakan rempah-rempah. Portugis akhirnya mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara. Di bawah ambisinya, orang-orang Portugis kemudian menyerbu Kesultanan Malaka dan menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, serta merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kondisi tersebut membuat banyak pihak marah, salah satunya Kesultanan Demak dari Pulau Jawa. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah lalu mengutus Pati Unus dan pasukannya pada tahun 1512 untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Kesultanan Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Namun, serangan yang dipimpin Pati Unus itu ternyata gagal mengusir Portugis, sebab mereka memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi. Portugis berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu yang membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Nusantara. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga kala itu. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil pala dan selaput buah pala atau sering disebut fuli. Di sana Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate yang sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Portugis diizinkan untuk membangun sebuah benteng di wilayah Ternate. Benteng tersebut diberi nama Benteng Sao Paulo.
Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Tujuan utama Portugis melakukan penjelajahan samudra, selain untuk memperoleh kekayaan atau gold dan glory atau kejayaan dalam penguasaan wilayah, juga menjalankan misi agama atau misionaris di wilayah baru yang dikenal dengan istilah gospel. Dari laman detik.com disebutkan, pada tahun 1527, tentara Demak di bawah pimpinan Fathahillah melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruh dan menguasai jalur tempuh perjalanan di Pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis di Sunda Kelapa dibantu oleh rakyat Cirebon dan Banten. Serangan ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah jadi Jayakarta. Pemirsa, sejarah telah membuktikan bangsa yang besar dan maju tidak hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, bangsa tersebut harus mampu mengelola segala potensi secara optimal untuk kemakmuran rakyatnya, serta mengatasi tantangan dan hambatan dan meresponnya dengan solusi yang tepat. Ketika bangsa tersebut berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi, bangsa itu semakin berkembang dan maju. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah Portugis berhasil sampai di Maluku dan mengamankan hubungan dagang dengan penduduk setempat, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon, ibu kota Portugis, berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Terkait hal tersebut, Inggris memperoleh keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Akan tetapi, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Inggris pun kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut, dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Keberhasilan Spanyol menjelajah bagian barat Eropa mengilhami Inggris untuk mengikuti jejaknya. Alin Rizkian Putra dalam modul pembelajaran Sejarah Indonesia tahun 2020 menjelaskan, ekspedisi penjelajahan samudra yang pertama diberangkatkan pada tahun 1577 Masehi, dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol, rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada tahun 1579. Armada Francis Drake dan Thomas Cavendish memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Inggris pun kembali melakukan penjelajahan samudra, tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Pada ekspedisi kali ini, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kongsi dagang EIC, East Indies Company, pada tahun 1600. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Sehingga pada abad ke-18 sudah banyak para pedagang Inggris yang sampai ke Kepulauan Nusantara. Bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia dengan sekutunya Prancis. Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagangnya, yaitu VOC. Nusantara adalah negeri yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah.
Tanah yang subur, lautan yang terbentang luas, serta aneka ragam hayati dan non-hayati, baik minyak bumi, gas, batu bara, hingga emas, menjadi magnet bagi bangsa lain untuk turut menikmati kekayaan yang terkandung di bumi Nusantara. Berkembangnya kebudayaan barat di Indonesia tak lepas dari pengaruh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang terakhir sampai di Nusantara adalah Belanda, setelah sebelumnya Portugis dan Spanyol. Meskipun demikian, justru Belanda yang menjadi penguasa utama dan yang paling lama di Indonesia. Dari laman kompas.com, sebagaimana dikutip dari A History of Modern Indonesia Since tahun 2008, karya MC Riklev, di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda untuk memiliki jalur perdagangannya sendiri. Sebelumnya Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan berupa rempah-rempah, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Usaha pencarian rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis, dua imperium terbesar di daratan Eropa pada masanya. Sebelumnya, Belanda mendapat suplai rempah dari Lisboa, ibu kota Portugis. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, Belanda dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Sejarawan MC Riklev dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah pengawetan makanan. Pemirsa, meskipun pencarian sumber rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan samudra yang mereka lakukan sejak abad ke-15 Masehi tidak hanya didasari oleh tujuan tersebut. Sebagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lain, pelayaran para pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia didorong beberapa peristiwa politik dan perkembangan teknologi pada abad ke-15. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun, rombongan ini diusir penduduk pesisir karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran De Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 89 awak yang kembali ke Belanda. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, ekspedisi pertama yang dipimpin De Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Dua tahun berikutnya, Belanda kembali datang ke Nusantara pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar menuju Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Leklah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapal-kapal tersebut kembali ke Belanda antara tahun 1599 sampai dengan 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan tersebut memikat Belanda. Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indische Company (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 yang menyatukan para pengusaha Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghilangkan persaingan yang merugikan pedagang Belanda
menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari Portugis dan pedagang Eropa lainnya di Indonesia, serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak istimewa, di antaranya sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta mengadakan pemerintahan sendiri. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Dalam melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC, antara lain sebagai berikut. Peter Booth, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah antara tahun 1610 sampai dengan 1619 di Ambon, Maluku. Jan Pieter Zoon-Koen, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa. VOC melakukan adanya monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Indonesia. VOC juga melakukan peraturan yang ketat dan penuh ancaman kepada rakyat agar tidak menjual rempah-rempah kepada bangsa lain. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai oleh VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Para pedagang Nusantara tidak lagi mampu bersaing dengan pedagang Belanda. Penyebabnya bukan hanya monopoli perdagangan Belanda dan armada dagang yang besar. Akan tetapi, pedagang Belanda juga didukung oleh kekuatan militer. Di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Ambon, dan Jayakarta didirikan benteng-benteng pertahanan. Dengan cara tersebut, selama kurang lebih 200 tahun, beberapa kerajaan Nusantara jatuh ke tangan VOC. Di antaranya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Maluku, Kerajaan Ambon, Kerajaan Makassar, dan Kerajaan Bone berhasil dikuasai. Dari laman kumparan.com menyebutkan bahwa seiring berjalannya waktu, VOC yang telah berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Indonesia ternyata mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran VOC antara lain, hutang VOC menumpuk, banyaknya pejabat VOC melakukan korupsi dan hidup mewah. VOC harus membayar biaya perang yang sangat besar, terjadinya persaingan dengan Inggris dan Prancis, dan terdapat pegawai VOC yang melakukan perdagangan gelap. Pada tanggal 31 Desember 1799, akhirnya VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Tanggal 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia diarahkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Pemirsa, berdirinya VOC menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil monopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian besar Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Sejak saat itu, Indonesia diperintah langsung oleh pemerintah Belanda. Pemerintahan Belanda di Indonesia berlangsung sampai dengan tahun 1942. Jepang adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Dalam catatan sejarah, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia sebelum Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Krisis ekonomi tahun 1937 yang melanda dunia ternyata tidak begitu berdampak bagi negara Jepang. Jepang berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang ikut terdampak akibat krisis tersebut. Perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Faktor inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Mengutip tulisan Al-Hidayat Parinduri yang dimuat pada laman tirto.id tanggal 21 Februari tahun 2022 menjelaskan, pada tahun 1938 sampai dengan 1939,
orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang diperoleh dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai dengan 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia, serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas dasar itulah, Jepang kemudian mengincar Indonesia untuk menguasai kekayaan alam Nusantara guna kebutuhan perang dan industri. Jepang berkeinginan untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 7 Desember 1941. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris dan Belanda yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 1984, karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Sarda van Starkenburg Stadhouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang. Alasan Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan dan bukan di Batavia dikarenakan pada saat itu salah satu kota di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dalam jumlah besar, adalah Tarakan. Sebelum Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Belanda lebih dulu menduduki tanah air sejak abad ke-17. Pada saat itu, Belanda telah menjadikan Tarakan sebagai kota penting karena memiliki 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara. Itulah mengapa pendudukan Jepang pada awalnya dilakukan di daerah Tarakan, bukan di daerah Jawa, karena mereka memang membutuhkan kekayaan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan perang Pasifik. Setelah menguasai Tarakan, pendudukan Jepang segera merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur. Balikpapan dan Pontianak misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari dan 29 Januari 1942. Berikut berturut-turut pada tanggal 3 Februari dan 10 Februari 1942, giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspedisi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengarahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad untuk menguasai wilayah Jawa. Jepang pun menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942, dan Batavia yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942. Menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Pemirsa, Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk tiadakan perundingan. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Sarda van Starkenburg Stadhouwer, dan Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten yang merupakan komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa
kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Jepang juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Di setiap kesempatan, Jepang menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia Nippon berada di kedudukan yang sederajat. Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Jepang akan memimpin Asia untuk membangun Asia Timur Raya, dan bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Hindomaru. Selain itu, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan bersama Kimigayo. Salah satu propaganda Jepang yang populer membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan tersebut, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya, serta kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air, Heiho, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Dai Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusa dan Jugun Ianfu adalah sedikit contohnya. Selama kurang lebih 4,5 tahun, Jepang menjajah Indonesia. Banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Dai Nippon. Hingga akhirnya, pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak. Di mana-mana, pasukan Jepang menderita kekalahan terhadap pasukan sekutu. Kondisi menjadi semakin parah setelah pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil melakukan pengeboman terhadap 2 kota di negara Jepang, yaitu Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengeboman terhadap kedua kota tersebut mengakibatkan jatuh korban yang jumlahnya mencapai ribuan jiwa. Jepang mengalami kehancuran total. Pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pejuang dan rakyat Indonesia yang sudah sekian lama menantikan kebebasan dari penjajahan bangsa lain. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah perwakilan bangsa yang menjadi aktor di balik pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Momen bersejarah ini tidak lepas dari peran para pahlawan lainnya seperti Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan PM Diah. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut, tidak terkecuali pihak dari luar bangsa Indonesia, yaitu Jepang. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, turut membantu proses perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan Laksamana Maeda terjadi karena pada saat perumusan teks proklamasi, rumah milik Tadashi Maeda menjadi tempat berkumpulnya anggota PPKI, golongan muda, serta beberapa pemimpin pergerakan. Di ruang makan Laksamana Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan yang merupakan pemikiran 3 tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dari hasil pembicaraan ketiga tokoh nasional tersebut, disepakati dialog pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia." Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pemirsa, dalam perumusan naskah proklamasi yang semula akan diberi judul Maklumat Kemerdekaan,
akhirnya berganti menjadi proklamasi atas saran Iwa Kusuma Sumantri dengan berbagai pertimbangan bahwa jika menggunakan kata maklumat akan berarti suatu keputusan dari suatu badan atau pemerintah. Sedangkan saat itu yang diperlukan adalah sesuatu yang mencerminkan keputusan suatu bangsa yang menyatakan kebebasan dari penindasan penjajah dan menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia yang merdeka. Di dalam naskah proklamasi, kalimat per kalimat lahir dari suatu kesepakatan yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Sebut saja pada kalimat pertama, tertulis jelas, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kata-kata keramat itu diguratkan dalam bentuk coretan dan tulisan tangan yang merupakan amanat penderitaan rakyat Indonesia. Sehingga memberi makna kemerdekaan diperoleh bukan hasil pemberian dari bangsa lain, tetapi merupakan suatu pernyataan bentuk tekad, kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya untuk merdeka dalam segala hal. Naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, lalu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang berperan mendikte isi teks proklamasi tersebut. Setelah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, naskah tersebut disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Terdapat perbedaan antara naskah yang ditulis tangan oleh Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Melik. Pertama, naskah yang ditulis tangan terdapat coretan pada kata penyerahan, namun akhirnya kata yang tertulis adalah pemindahan. Juga kata diusahakan yang dicoret lalu menjadi diselenggarakan. Naskah ini pernah hampir terbuang, namun pada awal dasawarsa 1990-an, Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara berhasil mendapatkannya dan menyimpannya di ruangan khusus. Kedua, naskah ketikan Sayuti Melik merupakan dokumen yang diketik Muhammad Ibnu Sayuti alias Sayuti Melik. Sayutilah yang mengusulkan untuk mengganti tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta tulisan dan tanda tangan Soekarno-Hatta. Juga penambahan hari 17 bulan 8 tahun 05. Kesamaan kedua naskah tersebut pada penulisan tahun 05 yang merujuk pada tahun Showa Jepang 2605. Naskah ini tentu saja tanpa coretan dan hapusan. Tulisan proklamasi diketik huruf kapital, berbeda dengan naskah proklamasi tulisan tangan. Pemirsa, bulan Ramadan pagi hari pukul 05.00, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, fajar memancar di ufuk timur, embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 cukup sibuk. Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan, seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang, S. Suhut tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu masih ada dua tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Ia justru mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Bendera yang dijahit oleh tangan Nyonya Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya yang berukuran tidak sempurna. Sebab memang kain itu awalnya tidak disiapkan untuk bendera. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacau dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi, proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu, Bung Karno dalam kondisi sakit dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan. Rakyat yang telah menunggu sejak pagi mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun Bung Karno enggan membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno.
Sambil menyambut kedatangan Bung Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya, lalu berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara. Upacara itu berlangsung sederhana saja tanpa protokol. Latif Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua berdiri tegap dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Kemudian teks proklamasi pun dibacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Ketika Surastri Karma Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, ia menolak. Ia mengatakan, lebih baik seorang prajurit yang mengibarkan bendera. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam PETA berwarna hijau maju ke dekat tiang bendera. Suhut lalu mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan berlahan-lahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Seusai pengibaran bendera, dilanjutkan dengan pidato sambutan Wali Kota Suwiryo dan Muwardi. Dadan Wildan dalam artikelnya, sebagaimana dimuat pada laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 17 Agustus 2019 mengungkapkan, setelah upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, ada sepasukan barisan pelopor yang berjumlah kurang lebih 100 orang di bawah pimpinan S. Brata memasuki halaman rumah Soekarno. Mereka datang terlambat. Dengan suara lantang penuh kecewa, S. Brata meminta agar Bung Karno membacakan proklamasi sekali lagi. Mendengar teriakan itu, Bung Karno tidak sampai hati. Ia keluar dari kamarnya. Di depan corong mikrofon, ia menjelaskan bahwa proklamasi hanya diucapkan satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Mendengar keterangan itu, Brata belum merasa puas. Ia meminta agar Bung Karno memberi amanat singkat. Kali ini permintaannya dipenuhi. Selesai upacara itu, rakyat masih belum mau beranjak. Beberapa anggota barisan pelopor masih duduk bergerombol di depan kamar Bung Karno. Tidak lama setelah Bung Hatta pulang, datang 3 orang pembesar Jepang. Kemudian terjadi dialog antara utusan Jepang dengan Bung Karno. Utusan Jepang tersebut mengatakan, kami diutus oleh Gunsaiken Kakak datang kemari untuk melarang Soekarno mengucapkan proklamasi. Proklamasi sudah saya ucapkan, jawab Bung Karno dengan tenang. Utusan Jepang itu terkejut dan keheranan. Di sekeliling utusan Jepang itu, mata para pemuda yang masih berada di rumah Bung Karno melotot dan tangan mereka sudah diletakkan di atas golok masing-masing. Melihat kondisi seperti itu, orang-orang Jepang itu pun segera pamit. Sementara itu, Latif Hendraningrat tercenung memikirkan kelalaiannya. Karena dicekam suasana tegang, ia lupa menelpon Sutarto dari PFN untuk mendokumentasikan peristiwa itu. Untung saja ada Frans Mandur dari IP Pos yang plat filmnya tinggal 3 lembar. Sehingga dari seluruh peristiwa bersejarah itu, dokumentasinya hanya ada 3. Yakni sewaktu Bung Karno membacakan teks proklamasi, pada saat pengibaran bendera, dan sebagian foto hadirin yang menyaksikan peristiwa itu. Pemirsa, peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya 1 jam dengan penuh kehikmatan,
Sekalipun sangat sederhana, namun peristiwa itu telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Para pemuda, mahasiswa, serta pegawai-pegawai bangsa Indonesia pada jawatan-jawatan perhubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh pelosok negeri. Para wartawan Indonesia yang bekerja pada kantor berita Jepang Domei, sekalipun telah disegel oleh pemerintah Jepang, mereka berusaha menyebarluaskan gema proklamasi itu ke seluruh dunia. Proklamasi kemerdekaan adalah simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Momen ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil mengusir penjajah dan mengambil kendali atas tanah airnya sendiri. Proklamasi ini mengajarkan nilai-nilai ketahanan, keberanian, dan semangat untuk melawan penindasan yang terus memperkuat identitas nasional Indonesia. Selama 74 tahun merdeka, 7 presiden telah memimpin kapal besar bernama Indonesia. Pasang surut perekonomian nasional telah dilalui. Di setiap era memiliki tantangan sendiri dan melahirkan kebijakan yang berbeda-beda. Kondisi ekonomi pada masa Presiden pertama Soekarno, Indonesia menghadapi tantangan berat, terutama dalam menata perekonomian pasca proklamasi kemerdekaan. Indonesia ketika itu harus menanggung utang 1,13 miliar dolar Amerika Serikat warisan Hindia Belanda. Di sisi lain, banyak aset produktif rusak akibat perang, barang-barang kebutuhan langka, sehingga menyebabkan inflasi. Namun berbagai gejolak politik mempengaruhi kinerja perekonomian. Pada 1960-an, besarnya pembiayaan politik berdampak terhadap defisit APBN. Langkah Bank Sentral menambah jumlah uang beredar justru menyebabkan hiperinflasi hingga 3 digit. Pemerintah pun melakukan centering atau penyehatan untuk mengendalikan inflasi. Dengan melakukan penurunan nilai mata uang kertas dan penyederhanaan mata uang lewat penerbitan mata uang baru. Krisis ekonomi ditambah dengan krisis politik pasca peristiwa 1 Oktober 1965 mendorong kejatuhan Soekarno. Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno dan dimulailah era yang kita kenal sebagai Orde Baru. Berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno yang penuh dengan dinamika politik, Orde Baru menginginkan situasi politik yang stabil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ketiga prinsip ini dikenal sebagai trilogi pembangunan Orde Baru. Di bawah Soeharto, sistem ekonomi Indonesia diubah dari sistem komando menjadi sistem pasar. Pintu perdagangan dan investasi asing juga dalam negeri dibuka. Subsidi pun dikurangi. Hiperinflasi yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno dikendalikan. Naiknya harga minyak dunia yang terjadi pada dasawarsa 1970-an merupakan berkah bagi Indonesia. Hingga pemerintah kala itu bisa meningkatkan berbagai pembangunan dan kualitas sektor pendidikan. Pada periode 1997-1998, krisis Asia memicu nilai rupiah merosot hingga lebih dari 500%. Dari Rp2.300 menjadi Rp16.650 per dolar Amerika Serikat. Inflasi melonjak hingga mendekati 90%. Suku bunga Bank Indonesia juga meroket hingga 70% yang menyebabkan banyak kredit macet di perbankan. Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Krisis ekonomi yang kelindan dengan krisis politik berkembang menjadi krisis multidimensi. Soeharto yang telah memerintah selama 32 tahun akhirnya menyatakan berhenti dan digantikan oleh wakilnya Baharudin Yusuf Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia
Di bawah Habibie yang seorang teknokrat, sejumlah kebijakan diambil untuk memulihkan perekonomian. Untuk membenahi kredit macet, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, serta menerbitkan obligasi rekap sebesar 650 triliun rupiah untuk menalangi utang perbankan. Dalam periode yang singkat, inflasi berhasil turun dari 78% menjadi 2%. Rupiah juga menguat ke level 7.000 per dolar Amerika Serikat. Ekonomi tumbuh hingga 2% pada 1999 dari tahun sebelumnya yang minus 13%. Habibie hanya setahun berkuasa. Kepemimpinannya segera berganti oleh paket Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Gus Dur, sejumlah kebijakan dikeluarkan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas dan miskin, serta peningkatan pembangunan di wilayah perdesaan. Namun, upaya peningkatan ekonomi di masa Gus Dur terganggu oleh gejolak politik dan tidak harmonisnya hubungan dengan IMF. Gus Dur jatuh dan digantikan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Era Presiden Megawati ditandai dengan berakhirnya program reformasi ekonomi kerjasama dengan IMF. Namun, pemerintah tetap melanjutkan program reformasi ekonomi secara mandiri untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, melanjutkan restrukturisasi keuangan, serta meningkatkan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja. Lewat pemilihan presiden langsung yang pertama kali digelar pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil duduk di kursi kepresidenan selama 2 periode. Awal pemerintahan SBY merupakan masa kebangkitan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Didukung dengan berkah kenaikan harga komoditas ekonomi Indonesia tumbuh bertahap dari 5% ke atas 6%. Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari kisaran 17% menjadi 11%. Ketika krisis finansial global terjadi pada 2008, ekonomi Indonesia sempat terkena imbas, namun masih mampu bertahan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan positif. Salah satunya lewat sejumlah paket kebijakan stimulus fiskal. Joko Widodo menjabat Presiden ke-7 pada 2014. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif. Di samping juga menciptakan terobosan untuk menarik investasi serta menjalankan program-program pemerataan. Di bawah Jokowi, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia meningkat, daya saing membaik, dan memperoleh status layak investasi dari semua lembaga rating. Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya tembus ke level single digit. Kini di awal periode kedua pemerintahannya, Jokowi menghadapi sejumlah persoalan. Dari eksternal, situasi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga perlambatan ekonomi di negara-negara Eropa dikhawatirkan menimbulkan resesi yang dapat berdampak ke Indonesia. Sementara di dalam negeri, Jokowi menghadapi tantangan untuk mengatasi gejolak politik pasca disahkannya revisi Undang-Undang KPK. Tuntutan masyarakat yang diwarnai demonstrasi mahasiswa meminta Presiden menerbitkan Perpu KPK. Tuntutan yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Saya Prabowo Subianto dengan gagasan dari Partai Gerindra. Ketika sebagian orang Indonesia kehilangan lapangan kerja, pemerintah mengumumkan stimulus 71,3 triliun rupiah. Tapi siapa yang mendapat uangnya?
43 triliun adalah keringanan pajak bagi orang kaya. 2,5 triliun untuk menurunkan bea import masuk, yang artinya mengancam para pekerja kita. 6,5 triliun untuk membayar pajak perusahaan. 1,4 triliun untuk membayar tagihan listrik mereka. 2,8 triliun untuk membayar bahan bakar mereka. Kurang dari 1% yang ditujukan bagi para petani. Saya Prabowo Subianto, bayangkan jika modal 71 triliun itu untuk petani kecil, nelayan, buruh, dan pedagang pasar tradisional. Keringanan pajak hanya untuk orang kaya. Lebih baik menanam ladang 7 juta hektar. Jutaan bahan bakar untuk kapal nelayan. Membantu pedagang pasar kecil, pedagang kaki lima, buruh. Menciptakan 42 juta lapangan kerja baru. Itulah stimulus bagi rakyat. Sebuah gagasan dari partai yang membawa perubahan, Gerindra. tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu. Tegak tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Oh yeah. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Mentari pagi sudah membumbung tinggi,
Bangunlah putra putri Ibu Pertiwi, mari mandi dan gosok gigi. Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang